Kita lanjut ke soal nomor 2. Balok A masanya 2 kilo berada di atas lantai. Lantainya kasar, koefisien kinetiknya 0,2. Dihubungkan dengan balok B 1 kilo. Gambar. Mula-mula diam. Berarti nanti kecepatan awalnya 0 ya. Lalu bergerak ke bawah. B diukur dari lantai berjarak 25 meter. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai? Coba lihat, mencari waktu begini. Ada jarak, kemudian ada kecepatan awal 0. Ingat rumus GLBB yang kedua. Ya. Dari rumus GLBB yang kedua, S sama dengan V0 kali T dijumlah setengah A kali T kuadrat. Kita bisa hitung berapa waktunya. Ya, coba substitusikan. S-nya berapa? S-nya 25. Mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya 0. Dikali T dijumlah setengah, A-nya belum tahu, T-nya yang akan dihitung. 0 kali T 0. 25 sama dengan setengah AT kuadrat. 2-nya kalikan silang ke 25. Ya. 2 kali 25 berapa? 50 sama dengan A dikali T kuadrat. Maka kalau mau cari T, 50 dibagi A, sehingga T-nya kuadratnya kita hilangkan, untuk kita pakai A. Inilah nanti nilai waktu yang diperlukan balok B ketika sampai ke lantai. Nah, sekarang kita memerlukan percepatan. Bagaimana menghitung percepatan? Gunakan hukum 2 Newton. F sama dengan sigma gaya dikali massa dikali percepatan. Maka kalau mau mencari percepatan, sigma gaya dibagi dengan massa. Sekarang kita analisis gerakannya. Perhatikan A. A akan tertarik ke kanan. Siapa yang menarik A ke kanan? A bergeser ke kanan akibat ditarik oleh benda B. Sekarang perhatikan benda B. Gaya apa yang menarik B ke bawah? Karena B punya massa, maka penyebab B tertarik ke bawah karena ada gaya gravitasi. Kesimpulan, A bergeser ke kanan karena ditarik oleh gaya gravitasi benda B. Maka sigma F-nya, penyebab gerakannya adalah gaya gravitasi benda B dibagi dengan massa. Dalam hal ini karena A dan B dua-duanya bergerak, massanya jumlahkan massa A dengan massa B. Alasannya kenapa? Karena A dan B kedua-duanya bergerak. Baik, jika lantainya ini licin, inilah nilai percepatan. Hanya kita bagi gaya berat B dengan massa kedua. Soal bila lantainya kasar. Ingat, jika lantai kasar, timbul gaya gesekan yang arahnya selalu berlawanan dengan gerakan. Jadi bayangkan A bergeser ke kanan, maka gaya gesekannya kemana? Gaya gesekannya ke kiri. Inilah F gesekan yang dialami benda A. Karena gesekan ini selalu melawan arah gerakan, maka sigma F-nya, penyebab gerakannya dalam hal ini WB, dikurang dengan gaya gesekan yang dialami benda A. Kenapa? Karena gaya gesekan arahnya berlawanan. Baik, sekarang tinggal kita ganti rumusnya. Berat B ganti hukum Newtonnya massa B dikali gravitasi. Gaya gesekan, koefisien gesekan karena benda yang bergerak, koefisien gesekannya kinetik, dikali gaya normal. Dalam hal ini karena yang bergesekan adalah benda A, maka normalnya kita ganti dengan normal A dibagi dengan massa A dijumlah dengan massa B. Nah, dalam hal ini massanya langsung kita ganti angkanya ya. Massa A-nya 2, massa B-nya 1, 2 dijumlah dengan 1. Oke. Sekarang kalau kita hitung percepatan,
massa B-nya 1, gravitasi buminya 10, dikurang koefisien gesekan kinetiknya 0,2 dikali normal A. Karena bidangnya datar, ingat kemarin, gaya normal pada bidang datar sama dengan gaya berat. Karena yang bergesekan adalah benda A, maka normalnya gantilah berat benda A. Kemudian dibagi jumlahkan massanya ya, 1 tambah 2 nilainya 3. Maka ini nilainya berapa? 1 kurang 10, 0,2, massa A-nya 2, gravitasi buminya 10 dibagi dengan 3. Nah, ini udah urusan matematika ya. Nolnya hilang, 2 kali 2 4, 10 kurang 4 6 dibagi 3 berapa? 6 dibagi 3 2. Dalam hal ini percepatan yang kita peroleh nilainya 2, baru kita substitusikan ke persamaan pertama ya. Jadi dari persamaan pertama kita akan dapat waktunya adalah akar 50 dibagi A. Dalam hal ini A-nya 2, 50 bagi 2, 25, akar 25, nilainya 5 detik. Maka dalam hal ini jawabannya adalah C. Nah, jadi ringkasnya sekali lagi ya, bagaimana menghitung percepatan? Ini kata kuncinya. Menghitung percepatan, bayangkan benda A bergeser ke kanan akibat ditarik benda B. Penyebab B ke bawah adalah B berat, sigma F-nya diganti WB, dikurang gesekan karena melawan gerakan, dibagi dengan massanya. Dalam hal ini massanya jumlahkan massa A dengan massa B. Alasannya apa? Karena A dan B dua-dua bergerak bersama-sama.